Belangkait mereka dibelakangi. Anjang Samad berteriak meradang, dia tak lagi peduli pada bajunya yang sudah bersimbah darah. Perang penabas diayunkannya ke kiri dan ke kanan. Pasukannya mengikuti dalam amuk yang sama hebat. Kini dua pasukan bertembung dalam teriakan dahsyat. Namun Anjang Samad tak memperhatikan seorang ofisir yang seharusnya dia kenal wajahnya, yang berdiam di tempatnya, yang memberi komando sembari memegang revolver. Anjang Samad lengah saat laras pistol Tuan Tendang Vermalen, prajurit Kenil bernomor pundak 6274 itu mengarah padanya. Tuan Tendang yang dia temui di balairung Istana Simpang. Tuan Tendang yang mendapatkan gelarnya karena suka menendang rakyat, yang menolak membayar pajak diri. Buat apa membayar pajak kalau hanya dimakan oleh opsir macam dia? Orang-orang macam Vermalen lah yang membuat amarah rakyat memuncak. Tapi Anjang Samad betul-betul abai hingga maut menemuinya. Hanya dengan satu kali tarikan pelatuk di antara lisus pertempuran, Sersan Vermalen berhasil membungkam teriakan perang Anjang Samad. Anjang Samad memegang luka di dadanya, memandang jauh pada asal peluru, dan dia tersenyum lalu roboh. Baju hitam Panglima Simpang itu makin basah oleh merah darah. Ki Anjang Samad syahid bersamaan dengan tergelincirnya matahari. Vermalen menyarungkan revolvernya, tersenyum mengenangkan akan hadiah bagi kepala Panglima Perang yang 5 tahun terakhir sering mengganggu patroli pajak pemerintah. Vermalen mengabaikan maksud senyum Anjang Samad. Padahal di belakangnya, di kejauhan, maksud senyum itu adalah sahabi yang sedang mengeluarkan pelor kumbang hijau bersiap menembak. Dengan ucap berkat bismillah, sebuah peluru keluar dari laras senapang lantak sahabi. Inna fatahna laka fatahan mubina, menyasar mangsa. Hari itu paha kanan Tuan Tendang yang biasa mengayunkan tendang remuk di hadapan pelor kumbang hijau. Pengawalnya terkesiap, dia berteriak melolong kesakitan. Pasukannya yang sedang bertempur kebingungan. Pasukan Letnan Obos dari seberang telah tiba di Kenambing. Pasukan Simpang dan Matan di depan kehilangan keseimbangan mereka menjadi bulan-bulanan para marsose. Namun di belakang sini kejadian terbalik. Melihat keadaan semakin parah dan semakin banyak pasukan Belanda yang datang, Ki Gagah Laju memerintahkan cucunya untuk mengangkat panji Matan dan memberikan isyarat mundur. Sedang di belakang pasukan Tumbang Amok sepuncak dan sebango di bawah Amok Rabi, pengawal Anjang Samad membabi buta merebut jasad pemimpin mereka dari kepungan Belanda. Mereka berhasil walau ditukar dengan tak terbilang nyawa. Pati Legat mengangkat panji Simpang dan mereka pun mundur menghilang dalam rimba. Letnan Obos memerintahkan pasukannya untuk berhenti mengejar. Mereka tak boleh terpancing untuk berperang dalam hutan. Pengalamannya di Aceh mengajarkan mereka telah lelah berperang seharian, dan ada yang lebih penting, Vermalen terluka. Besok kita akan habiskan perusuh-perusuh itu. Tuan Tendang dengan badan menggigil dan kaki basah berdarah. Kelompok obat telah membebat kakinya tapi tak berhasil menghentikan pendarahan. Matahari tenggelam, membawa roh pejuang Simpang dan Matan ke alam merdeka. Sahabi memperhatikan keadaan Vermalen dari atas pohon durian tertinggi. Tuan Tendang masih hidup dengan rasa sakit tak tertahankan, setidaknya sampai besok pagi. Memang begitu pelor kumbang hijau menyiksa korbannya, agar korbannya tahu betapa langit tinggi, betapa matahari itu panas. Senja memerah di atas Belangkait, matahari padam, langit pun menghitam. 28 Februari 1915.